Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya dapetin lagi kerjaan ya, ini teman-teman bore up ya, Jupiter MX 2012 yang 2010 ya teman-teman ya. 2010 Jupiter MX yang 5 speed yang kayak gini nih bodinya. Nah, ini motor ini yang punya itu orang Jakarta, tapi nggak tahu Jakarta mana ya teman-teman ya. Dia subscriber juga dari YouTube. Si abang ini katanya pengen motornya itu agak cepet ya larinya, katanya agak kenceng biar nggak kesiangan mulu katanya kalau kerja, karena kerjanya jauh jadi butuh motor yang cepet ya katanya. Nah, selain dipakai kerja, motor ini bakal dipakai ngojek juga teman-teman. Jadi ada dua versi ya motor ini ya, buat kerja juga, buat ngojek juga. Agak capek ya, agak sedikit capek. Nah, jadi karena motornya ini pengen dibikin agak kenceng ya teman-teman, jadi saya bore up ya, dari bagian leher sampai bagian head aja, nggak pakai stroke up ya teman-teman ya, nggak stroke up, stroke-nya masih standar, langkah standar, masih bawaan pabrik. Nah, ini part-part yang diganti ya teman-teman ya. Bakal saya jelasin satu-satu yang diganti, karena ini budgetnya juga ya, budget ya sebudgetnya di saya ya teman-teman ya, bikin di saya ya, nggak begitu besar dan nggak gede banget, jadi bisa dibilang minim-minim, barangnya juga yang ya murah-murah lah, tapi awet, kenceng, dan pokoknya jos lah. Oke, ini barangnya yang saya ganti ya teman-teman ya. Ini saya kasih tahu teman-teman dulu ya. Ini untuk bagian head, coba bentar. Oke. Ini part yang diganti ya teman-teman ya. Ini yang pertama saya mau kasih tahu, ini bloknya ini pakai motoan ya teman-teman. Ini motoan. Ini motoan yang diameter pistonnya 62 ya teman-teman ya. 62. Bloknya motoan dan pistonnya juga motoan ya teman-teman. Nah, ini motoan. Ini pendek ya teman-teman ya. Maksudnya itu pendek itu diameter sini, dari sini ke sini itu pendek ya teman-teman, nggak besar ya. Nah, ini piston untuk motoan karena standarnya itu kecil banget ya, cuma 54 atau 55 ya dia tuh. Nah, ini saya pakai CR62, dan untuk bagian head ini masih standar ya teman-teman. Cuma nanti bakal saya porting, bagian headnya standar, portingan aja ya. Klep juga standar, diameter klep juga nggak ada yang dirubah, masih ori semua. Karena ini untuk harian juga ya teman-teman ya, jadi bener-bener masih butuhin banget part-part standar atau part-part orinya ya teman-teman. Nah, untuk bagian noken as itu saya pakai BRT T2 ya teman-teman. Ini T2 BRT, cuma ini udah saya bikin ulang ya teman-teman, jadi bukan bawaannya BRT banget ya. Nah, kenapa dibikin ulang? Karena untuk menyesuaikan spek yang saya bikin sekarang ini ya teman-teman ya. Ya kemungkinan buat standarnya BRT juga nggak masalah sih ya, cuma sayanya aja yang menurut saya tuh kalau masih bawahnya tuh ya masih agak kurang lah gitu teman-teman ya. Jadi ini saya bikin ulang ya. Untuk clip atau durasinya itu nanti kita bahas ya teman-teman. Nah, ya, ini saya cuma kasih tahu aja part-partnya yang diganti. Nah, ini noken as orinya ya teman-teman ya. Ini orinya, standarnya, pabriknya. Nah, kalau kita bandingin begini tuh lumayan jauh ya teman-teman. Untuk durasi udah jelas masih gedean ini ya, durasi masih besaran yang BRT yang saya copy ulang ya teman-teman. Untuk klip juga beda, ori sama yang BRT ini udah dibuat semua ya teman-teman ya. Ini kelahan noken as juga masih orinya, masih bawaannya standar ting-ting. Dan ini untuk retainer atau apa namanya, si klepnya ini nggak ada yang dirubah ya teman-teman ya. Untuk sekrapan juga masih standar, nggak ada yang dirubah, masih bawaan pabriknya. Bos klep juga nggak ada yang saya pendem, dan semuanya itu masih orian ya teman-teman ya. Untuk bagian head ya nggak ada yang saya rubah ya, karena ini motor saya buat juga nggak begitu ekstrim ya, karena untuk harian juga, untuk ngojek juga, dan lain ya. Nah, ini karbunya pakai PE yang biasa teman-teman. Ini mereknya CR7. Nah, CR7 ini yang biasa. Kenapa saya beliin yang biasa? Sebenarnya pengen beli yang bagus, cuma karena kita minim budget ya teman-teman ya. Jadi si abang ini ada budget sekitaran 2 juta ya teman-teman. 2 juta itu udah saya hitung-hitung ya, pokoknya sebaik mungkin dan sebagus mungkin ya. Karena saya juga sering pasang karbu ini di semua motor, alhamdulillah nggak kenapa-napa dengan racikan-racikan yang nanti bakal saya bikin ya. Jadi nanti si nozzle-nya, headnya, dan jarumnya itu saya rubah semua teman-teman ya. Main jet, blow jet udah pasti saya rubah. Jadi nggak pakai bawaan parkit ini semua.
karena kalau bawahnya ini itu kurang lah ya responnya tuh, kadang-kadang ada yang lemot, ada yang berebet, di settingnya susah. Nah, jadi nanti kita rubah lagi semuanya. Nah, untuk tutornya rubah karbu ya buat teman-teman yang ngerasa bingung karena setting karbu itu nggak gampang dan agak susah ya, kadang atasnya dapat, bawahnya dapat, atau tengahnya dapat, atasnya nggak dapat. Nah, kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi nanti saya bikin tutornya ya untuk karbu biar bisa sharing-sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman ya teman-teman, biar teman-teman juga tahu gimana caranya mengatasi gitu ya karbu yang susah disetting walaupun itu karbu baru. Oke, apalagi nih yang bakal saya bahas. Nah, untuk water pump semuanya masih ori ya teman-teman, tabung radiator juga masih standarnya MX, dan kampas kupling itu nanti saya ganti pakai Daytona ya teman-teman ya. Nah, karena belum dibongkar juga ya kampas kuplingnya, nanti kita bongkar, kita ganti pakai yang Daytona biar nggak slip ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Nah, oke teman-teman ya, ini kalau yang MX 5 speed ini MX 5 speed ini si crankcase itu besar ya teman-teman, besar. Jadi nggak perlu ribet kita ngebesarin ini lagi teman-teman ya, karena udah besar ya ini si crankcase-nya ini. Beda sama MX yang 4 speed yang generasi pertama, itu dia harus dibesarin lagi ya. Kalau kita pakai 62 atau 60 itu bloknya itu mentok ya, di sini sama di sini mentok. Jadi bisa dibesarin ininya, bisa juga dikecilin bagian blok sehernya, bebas, yang penting masuk. Oke lah, gitu aja dulu. Nih sekarang kita rakit ya temen-temen ya, kita mau rakit dulu. Nanti kalau maksudnya ada yang harus saya videoin, nanti saya lanjutin lagi ya teman-teman. Teman-teman, ini packingnya itu pakai yang 62 kuningan ya teman-teman. Pakai 62 kuningan karena pakai standarnya itu dia takutnya ini ya si air radiator itu nyebrang ke ruang bakar, karena saya juga sering kayak gitu ya teman-teman, udah ngalamin banget. Jadi buat pengalaman teman-teman juga nih, buat yang punya MX atau Pixen atau 15, kalau emang borak-borak diusahain packingnya pakai yang bagus ya, packingnya. Mau itu packing Pixennya digunting juga nggak apa-apa, yang penting guntingannya rapi. Karena ini saya coba tadi digunting udah nggak begitu nggak kelihatan bagus ya, jadi mendingan diganti sekalian aja biar sekali jadi sekali pakai awet. Oke, ini kita pasang. Teman-teman ya, ini motornya udah kerakit semua, blok sehernya, headnya semua sampai ke karbu ya, ini udah saya rakit, udah saya setting semua tuh. Ini karbu cuma 150.000 ya teman-teman ya, ini karbu yang biasa lah pokoknya, tapi udah di setting. Nah, untuk topnya Nokenas ini udah standar ya teman-teman ya, jadi nggak perlu pakai sentri geser atau TK atau yang variasi yang lain ya teman-teman, cukup pakai standar aja. Waduh. Nah, sekarang ini tinggal masukin oli aja, karena tinggal ngidupin aja ya teman-teman. Kita masukin olinya, masukin dari sini. Ini olinya pakai Power One ya teman-teman ya, 1 liter. Saya emang biasa dari dulu tuh kalau bikin motor itu yang mesin ke atas ya teman-teman ya, itu pakai Power One aja sih. Cuma kalau teman-teman seleranya ke yang lebih mahal kayak motor atau apa,
nggak apa-apa ya. Ini sayanya 1040 Castrol Power One. Modal oi. Oke, nice. Olinya udah masuk semua. Oke, ini tinggal ngidupin aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita hidupin ya, kita dengar suaranya. Ini knalpotnya ini masih pakai standar ya teman-teman ya, masih pakai standar, belum dirubah. Karena udah malam juga, paling ngerubahnya besok ya. Kita membobok knalpotnya yang orinya. Ini kita hidupin. Untuk karakter mesin itu, wah gila, enak banget sih ini kayaknya. Dari suaranya tuh udah kedenger ya, cuma sayang banget knalpotnya ini, aduh, standar ting-ting. Oke lah, ini kita pasang dulu ya tutupnya karena olinya muncrat, dan si ice-nya ini juga harus ditutup ya, soalnya bunyi kayak knalpot bocor teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini MX-nya udah hidup, udah disetting juga ya karbunya. Awalnya itu kan pakai main jet ukuran 112, tapi karena kebasahan pas dipakai ngebutnya, di tengahnya sama atasnya itu agak turun dulu ya teman-teman ya, makanya ini saya ganti pakai ukuran 115 ya main jetnya. Pilot jetnya itu ukuran 42 ya, ini karbu yang saya bilang karbu CR7 itu. Nah ini CR7 yang kemarin kita udah lanjutin ya. Nah ini tabung pembuangan radiatornya saya umpetin sini ya teman-teman ya tuh. Ada di belakang ya, jadi di bawahnya ini rapi ya tuh, kosong, nggak ada apa-apanya. Nah malam ini motornya mau diambil, ownernya juga udah datang ya, itu abangnya tuh. Itu abangnya ya, udah datang, udah tinggal ngambil nih, udah disetting lagi, mudah-mudahan awet. Oke teman-teman ya, begitu aja ya, nanti kita lanjut lagi kalau misalnya ada video-video yang bikin penasaran lagi ya, bikin bore up atau bikin upgrade speedy lagi, nanti kita lanjut, kita bikin konten lagi. Oke, makasih buat yang udah nonton.